Jadi kira-kira begitu keadaannya. Persoalan tadi pertanyaan teman-teman ditolak atau tidak mungkin nanti bisa tanyakan ke Pak Mensesnek ya. Tapi yang jelas yang saya terima adalah perintah untuk meneruskan tugas untuk memimpin PCO sejauh ini. Berarti pesan untuk meneruskan itu disampaikan secara langsung oleh Presiden atau dari Mensesnek? Kita bicara hal-hal yang umum soal negara dengan Presiden, tapi kemudian perintah untuk meneruskan itu disampaikan oleh Mensesnek dan Seskap. Tapi untuk kedepannya dari Pak Presiden sendiri ada mungkin tambahan evaluasi untuk komunikasi Presiden pemerintah? Yang jelas pesan Presiden hal-hal yang perlu diperbaiki segera diperbaiki, ya. Hal-hal yang belum baik di masa lalu kemudian akan diperbaiki dan harus diperbaiki. Jadi perintah Presiden itu lebih umum kayak gitu. Soal pengangkatan jubir istana, Pak. Kan Kenapa? Nanti, kata Pak Prasetyo Hadi, ini nggak akan tumpang tindih antara PCO dan jubir istana. Berarti tupoksi PCO apa, tupoksi jubir istana? Karena sebenarnya kalau tupoksi kantor komunikasi Presiden kan sudah dituliskan dalam Perpres. Dan pejabat paling senior di istana itu kan Menteri Sekretaris Negara. Jadi sebenarnya Menteri Sekretaris Negara bisa bicara apapun. Karena dia pejabat yang paling senior di istana. Kalau kita kan memang harus diberikan label komunikasi, baru bisa bicara. Dan di kantor ini kan nggak semua orang bisa bicara. Jadi kita memang konsisten aja dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Perpres nomor 82, mengkomunikasikan informasi-informasi yang sifatnya strategis yang terkait dengan Astacita, terkait dengan program hasil terbaik cepat, terkait dengan program prioritas. Jadi kira-kira ruang lingkup amanah Perpres untuk kantor komunikasi ini yang sering kita sebut dengan 8-17-8 itu. Tapi ya kalau Mensesnek itu juga bisa bicara apa saja karena beliau yang paling tahu semua kebijakan pemerintah. Jadi sebenarnya kalau Mensesnek mau lebih aktif bicara itu sama sekali tidak tumpang tindih dengan, karena pasti sama apa yang disampaikan oleh Mensesnek itu juga bagian dari hal-hal yang harus juga kita sampaikan. Bahkan kalau sudah disampaikan oleh Mensesnek itu kan juga kalau terkait dengan 8-17-8 juga hal-hal yang harus kita amplifikasi di bawah sebagai kantor komunikasi kepresidenan gitu. Bang Sam, tapi sejak yang pengunduran diri itu apakah akses ke Presiden untuk rapat juga sekarang sudah lebih terbuka untuk PCO? Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet, hari ini saya mulai ngantor lagi. Ya, gitu kira-kira. Memastikan komunikasi atau hubungan dengan istana masih berarti baik-baik aja ya Bang? Hubungan tidak ada masalah. Jadi maksud saya gini, teman-teman kemarin itu ada hal-hal yang mungkin memang tidak bisa saya atasi sama sekali. Dan ini bukan bukan kemarahan, bukan ngambek, bukan hard feeling, itu enggak. Jadi kita kan memang harus tahu aja batas kita sampai di mana untuk melakukan ini. Tapi dari Bapak Mensesnek dan Bapak Seskap kemudian menyatakan bahwa hal-hal yang kemarin kemudian tidak bisa diatasi, beliau berdua akan bantu mengatasinya gitu. Kalau boleh disampaikan apa ya kemudian hal-hal yang tidak bisa diatasi itu mungkin apa sih Bang sebenarnya, apa terkait komunikasi atau kebijakan? Yang jelas ke depan tentu akan lebih baik lagi. Ya, yang nggak usah dijabarkan lah. Insya Allah ke depan akan jauh lebih baik lagi. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, cukup. Hasan, satu lagi. Ya, masih ada. Ya. Penasaran mungkin apa yang pada akhirnya membuat Bang Hasan ini menerima lagi ditunjuk sebagai kepala PCO? Saya kan loyal sama Presiden. Jadi tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas kan. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah kita sebagai bawahan beliau, sebagai anak buah beliau ya patuh untuk melanjutkannya gitu. Oke. Gitu. Iya. Makasih ya teman-teman ya. Mas bakal berkeliling kantor lagi atau gimana? Mau keliling? Boleh Pak, ngobrol ada jam. Oh enggak, saya ada meeting lagi. Oh siap. Ya. Kalian mau keliling-keliling silakan. Tapi baru hari ini lagi Pak. Saya baru masuk hari ini. Baru masuk kantor ini hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy?
Anda mendengar suara saya, Cindy? Enggak sekarang. RUU mungkin perampasan aset. Kan baru masuk kerja hari ini. Saya harus adaptasi dulu nih hari ini. Kami masih akan mencoba menanyakan Teman-teman sekarang kan kabar terkini terkait kembalinya Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Istana Kepresidenan Jakarta. Saudara, sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kembali bertugas di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. teman-teman update kan. Kalau misalnya di sana lagi meeting, teman-teman bisa tanya ke sini. Siapa tahu di sini sudah dapat informasinya. Yang jelas semakin banyak kanalisasi yang memungkinkan teman-teman media untuk mengakses informasi. Itu yang lebih penting. Gitu ya. Makasih ya. Terima kasih Pak. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kembali bertugas di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Ia mengaku diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO. Hal itu ia sampaikan menanggapi kehadirannya dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin sore. Menurutnya, ia diundang untuk mengikuti sidang kabinet. Padahal sebelumnya ia sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu diserahkan Hasan Nasbi pada tanggal 21 April 2025 melalui Mensesnek dan juga Seskap.